Darah Indonesia mengalir dari ayahnya yang berasal dari Maluku. Akan tetapi, sejak lahir, Ragnar Oratmangun sudah berada di Belanda karena nenek moyangnya bersama sejumlah orang Maluku datang ke negara tersebut pada tahun 1950-an. Ia besar di Eropa, tepatnya di negeri kincir angin. Walaupun ia tumbuh di negara Belanda, ia tidak melupakan tanah kelahiran nenek moyangnya, Indonesia. Bahkan ia sangat kagum ketika pertama kalinya menginjakan kaki di tanah air. Ragnar Oratmangun sangat bersyukur karena saat ia kecil diberi kebebasan untuk memilih akan menjadi apa saat ia dewasa. Dan ia pun memilih sepak bola. Ragnar bertanggung jawab dengan pilihannya. Ia bisa menjadi pemain profesional dan bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Ragnar resmi menjadi WNI pada hari Senin tanggal 18 Maret tahun 2024. Ia menjalani prosesi pengambilan sumpah WNI bersama dengan Tom Haye. Saya sangat senang saya mengambil sumpah dan itu benar-benar terjadi. Saya ingin mencapai Piala Dunia, tentunya bersama timnas Indonesia, bisa membantu tim yang dihuni pemain muda, ucap Ragnar Oratmangun. Bagaimanakah kisah masa kecil Ragnar hingga sekarang ia bisa membela timnas Indonesia untuk berjuang ke Piala Dunia? Kita simak ceritanya di video kali ini. Ragnar Oratmangun adalah salah satu pemain diaspora berkualitas yang memperkuat timnas Indonesia. Kehebatan pemain yang bisa bermain di posisi manapun ini sudah terbukti. Dilihat dari data Transfermarkt, Ragnar Oratmangun sudah bermain untuk berbagai posisi, mulai dari penyerang hingga gelandang serang. Ragnar Oratmangun lahir di Os, Belanda pada tanggal 21 Januari tahun 1998. Dalam video wawancara di kanal YouTube bersama Yusa Nugraha, Ragnar Oratmangun sempat mengatakan bahwa darah Indonesia yang dimilikinya berasal dari ayahnya. Walau memiliki darah Indonesia, Ragnar menyebut ayahnya lahir di Belanda. Ayahnya yang bernama Philip Oratmangun, lelaki berdarah Maluku ini menikah dengan perempuan asli Belanda bernama Maya Taimers. Sejak masih kecil, Ragnar Oratmangun tinggal dan dibesarkan orang tuanya di kota Os, Belanda. Meski ayahnya lahir di Belanda, kakek dan neneknya asli Indonesia, tepatnya di Tanimbar, Maluku, seperti yang dijelaskannya di channel YouTube Yusa Nugraha. Kakek dan nenekku lahir di Indonesia, tepatnya di Tanimbar, Maluku, ungkap Ragnar Oratmangun. Tidak banyak yang tahu kemampuan sepak bola yang dimiliki oleh Ragnar ternyata berasal dari ayahnya, yang dulu adalah seorang mantan pemain sepak bola. Ragnar ternyata sempat menceritakan bahwa ayahnya pernah bermain di klub amatir Belanda. Dan menariknya, ayahnya ternyata menjadi inspirasi terbesar bagi Ragnar untuk menjalani karirnya sebagai seorang pesepak bola. Ia menceritakan kalau keluarganya sangat mendukung dirinya menjadi pemain sepak bola. Ia memberikan segalanya ke olahraga ini. Ketika saya ke sekolah, saya bukan murid yang pintar karena saya tidak suka belajar. Lalu orang tua saya bilang, tidak apa-apa, fokus saja bermain sepak bola. Dan saya memberikan semuanya untuk sepak bola. Dan mereka selalu mendukung dan mengantar saya kemanapun. Saya beruntung orang tua saya mendukung seperti itu dan tidak bilang, jika kamu tidak sekolah dengan baik, kamu tidak boleh bermain sepak bola. Jelas Ragnar. Hal seperti ini bisa menjadi contoh untuk anak muda Indonesia. Jika kamu sudah memilih, maka kamu harus bertanggung jawab dengan pilihanmu dan lakukan segalanya untuk jadi yang terbaik.
Perjalanan karir sepak bola Ragnar dimulai dengan memperkuat akademi tempat kelahirannya, yaitu di klub Top Os Youth. Selama berada di sana, ia diajarkan berbagai hal untuk menjadi pesepak bola profesional. Saat usianya menginjak 10 tahun, Ragnar pindah ke Nijmegen Youth. Ia lantas menempati berbagai jenjang usia tim, mulai dari U17, U19, sampai U21. Ragnar bercerita kalau ia berjuang sangat keras untuk bisa menjadi pemain profesional. Saya bermain bola sebanyak 5 hari seminggu, 4 kali latihan bersama tim, dan 1 kali pertandingan. Dari situ latihan terus bertambah. Di Belanda sangat lumrah jika melakukan latihan sepak bola setiap hari, jelas Ragnar. Setelah banyak menimba ilmu di Nijmegen, Ragnar kembali ke tim masa kecilnya FC Top Os. Ia menandatangani kontrak profesional pertamanya di klub yang berlaga di divisi kedua Liga Belanda. Ia datang ke sana pada tahun 2018 dan bermain 51 pertandingan dengan mencetak 5 gol. 1 musim kemudian, Ragnar memutuskan pindah ke SC Cambuur dengan status bebas transfer. Di klub tersebut, ia bermain sebanyak 23 pertandingan dan mampu cetak 9 gol dan 2 assist. Dan pada musim 2021-2022, Ragnar direkrut klub yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie, tepatnya di klub Go Ahead Eagles. Di musim itu juga, Ragnar untuk pertama kalinya bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Sayangnya, dari 38 pertandingan yang ia mainkan, Ragnar belum bisa mencetak gol dan hanya bisa memberikan 5 assist. Pada musim 2022-2023, ia pindah ke klub FC Groningen yang sama-sama bermain di Eredivisie. Ia total bermain sebanyak 22 pertandingan dengan menghasilkan 1 assist. Pada musim 2023-2024, ia dipinjamkan ke klub Fortuna Sittard. Total ia bermain 31 pertandingan dan hanya mencetak 1 assist. Kalau dilihat dari statistik, penampilan Ragnar yang berposisi asli sebagai penyerang sungguh sangat kurang. Ia seperti kesulitan untuk mencetak gol. Ragnar bercerita, kenapa ia sampai kesulitan membobol gawang lawan. Saya bermain di semua posisi, gelandang, pemain bertahan, penyerang, di mana saja. Ini adalah problem terbesar dalam karir saya, ungkap Ragnar. Ia harus lebih giat lagi untuk berlatih, terutama di hal finishing. Usia Ragnar masih muda, potensinya masih bisa lebih dimaksimalkan lagi. Perjalanan panjang, proses naturalisasi Ragnar Oratmangun akhirnya terbayar dengan pengambilan sumpah WNI yang dia lakukan di Kanwil Kemenkumham, DKI Jakarta, 18 Maret tahun 2024. Dia menjadi satu-satunya pemain naturalisasi di bawah kepelatihan Sintayong yang mengambil sumpah WNI di bawah kitab suci Al-Quran. Keputusan Ragnar Oratmangun untuk mengganti paspornya dari Belanda menjadi Indonesia bukan tanpa alasan. Awalnya, di hadapan Komisi 10 DPR RI, pemain yang dijuluki Wak Haji oleh fans Indonesia ini mengungkapkan alasannya mau menjalani proses naturalisasi. Tentu bagi saya sangat senang karena keluarga saya berasal dari sana. Saya merasa seperti pulang di Indonesia, kata Ragnar. Ternyata Indonesia pun punya daya tarik tersendiri bagi Ragnar Oratmangun. Dia mengaku jatuh hati dengan Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Saya melihat Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar dan itu sangat penting bagi saya, jelas Ragnar Oratmangun. Bahkan ia memiliki misi untuk membangun sepak bola Indonesia dan tak menutup kemungkinan menghabiskan masa pensiun di Indonesia.
pada masa yang akan datang. Saya berharap saya bisa menjadi bagian dari masyarakat yang baik dan membantu di dalam lapangan. Setelah saya pensiun, tentu saya akan membantu mengembangkan pemain muda dan membantu mengembangkan sepak bola di negara ini. Pemain yang berusia 26 tahun ini akhirnya bisa debut bersama timnas Indonesia saat melawan Vietnam dalam matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berhasil menghancurkan Vietnam dengan skor 3-0. Ia bermain sebagai starting 11 dan bahkan berhasil mencetak 1 gol perdananya di pertandingan debutnya bersama timnas Indonesia. Orat Mangun mengungkapkan, timnas senior mengawali pertandingan dengan cukup bagus dan makin membaik seiring berjalannya waktu. Hal itu disebabkan para pemain saling menuntut agar mereka memperlihatkan performa yang bagus. Saya merasa senang berada di sini dan ini jalan yang bagus buat tim Indonesia. Pada akhirnya kami makin kompak dan berkembang sebagai sebuah tim. Komunikasi berjalan dengan baik di dalam tim. Para pemain rajin berkomunikasi dan kami saling menuntut untuk bermain di level tertinggi. Kami juga saling membantu, ungkap Ragnar setelah pertandingan. Selain itu, menurut Ragnar, ada perbedaan antara sepak bola Indonesia dan Belanda. Perbedaan tersebut dirasakan Ragnar ketika berseragam timnas Indonesia. Ia merasa terkejut dengan sambutan yang didapat ketika mulai bergabung dengan pemusatan latihan skuad Garuda. Saya belum terbiasa, jauh berbeda dengan Belanda. Di Belanda, tak ada yang peduli apakah kamu seorang pemain sepak bola atau bukan. Di sini, Anda diperlakukan bak pahlawan. Ragnar Orat Mangun menyebut keluarganya sangat senang saat melihatnya membela timnas Indonesia. Ia menyebut keluarganya baru saja mendapatkan pengalaman menyaksikan aksi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kesempatan itu hadir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Awal Juni lalu, menurut Ragnar, keluarganya sangat terkesan dengan atmosfer di stadion legendaris itu. 2 FIFA Matchday terakhir merupakan kali pertama ayah, ibu, kakak, dan istri saya nonton langsung pertandingan di GBK. Atmosfer GBK sangat mengejutkan bagi mereka. Mereka sangat menyukainya dan mereka bangga dan bahagia melihat saya di sini. Ragnar total sudah 3 kali bermain membela timnas Indonesia. Ia juga berhasil membawa skuad Garuda maju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ia bermimpi untuk bisa membawa timnas Indonesia ke kancah dunia. Ragnar Orat Mangun memiliki DNA Indonesia Timur, tepatnya di Maluku Tanimbar. Ia memiliki kecepatan dan skill yang sangat baik. Ragnar bisa bergerak cepat dan mengancam pertahanan lawan dari sisi sayap. Usianya masih 26 tahun, potensinya masih bisa lebih berkembang lagi. Ia bermimpi untuk terus mengukir sejarah di Eropa untuk Indonesia. Terima kasih Ragnar Orat Mangun. Kami selalu mendukungmu untuk terus bermain di Eropa dan membuktikan bahwa pemain Indonesia juga pasti bisa bersinar di level dunia.